Tampang mantu perempuan habisi mertuanya secara keji di Blitar, sakit hati sering dicaci. Inilah tampang NV, 21 tahun, seorang mantu perempuan yang tega dan keji habisi ibu mertuanya. Seorang menantu berinisial NV, 21, ditetapkan sebagai tersangka atas kematian mertuanya, SP, 70 tahun, pada Senin, 26 Januari 2026. Motif pelaku didorong oleh sakit hati akibat sering dicaci maki, tidak diterima sebagai menantu, dan sempat diusir oleh korban sesaat sebelum kejadian. Saat tersangka terlibat cekcok dengan korban. Pertengkaran memuncak ketika korban mengambil gergaji dan mengacungkannya ke arah tersangka, sambil berteriak menyuruh tersangka pergi. Emosi tersangka memuncak sehingga kemudian mendorong korban hingga terjatuh di tempat tidur, lalu mencekik leher korban menggunakan tangan dan bantal. Tidak berhenti di situ, tersangka kemudian menusuk korban dengan gunting di leher kanan 3 kali dan bagian perut kanan 2 kali. Berdasarkan hasil visum dan otopsi, korban meninggal dunia akibat mati lemas karena kekerasan tumpul pada leher yang mengganggu proses oksigenasi. Dan menyimpulkan luka tusuk yang ditemukan bersifat dangkal dan tidak menjadi penyebab utama kematian. Saat ini pelaku sudah diamankan oleh kepolisian dan dijerat dengan pasal pembunuhan dan KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Motif tersangka melakukan perbuatannya karena rasa sakit hati kepada korban atau ibu mertuanya. Tersangka mengaku sering dicaci maki oleh korban, kata Kapolres Blitar Kota, AKBP Kalvaris Triwijaya Lalo, Selasa, 27 Januari 2026. Kalvaris menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Senin, 26 Januari 2026, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kronologi kejadian. Saat peristiwa terjadi, anak korban atau suami pelaku sedang keluar rumah. Di dalam rumah, hanya ada pelaku, korban, dan anak korban yang berusia 1,5 tahun. Sebelum terjadi pembunuhan, pelaku dan korban sempat bertengkar. Korban mengusir pelaku dari rumah. Saat peristiwa terjadi, anak korban atau suami pelaku sedang keluar rumah. Di dalam rumah, hanya ada pelaku, korban, dan anak korban yang berusia 1,5 tahun. Sebelum terjadi pembunuhan, pelaku dan korban sempat bertengkar. Korban mengusir pelaku dari rumah. Dalam pertengkaran itu, korban mengambil gergaji dan mengacungkan ke arah pelaku. Hal itu semakin menyulut emosi pelaku. Pelaku kemudian mendorong korban ke kamar. Korban terjatuh di atas tempat tidur. Saat korban terjatuh, pelaku mencekik leher korban. Pelaku juga membekap wajah korban menggunakan bantal. Pelaku melihat gunting di sekitar tempat tidur. Pelaku mengambil gunting dan menusukkan ke leher korban sebanyak 3 kali. Pelaku juga menusukkan gunting ke perut sebelah kanan korban sebanyak 2 kali. Korban masih sempat meronta. Saat melihat korban meronta, pelaku kembali menusuk korban. Setelah korban tak berdaya, pelaku kabur bersama anaknya, ujarnya. Motif dan penangkapan. Dikatakannya, peristiwa pembunuhan yang dilakukan pelaku kepada korban secara spontanitas. Peristiwa ini tidak direncanakan. Tindakan pelaku ini secara spontanitas. Mungkin ini puncak kemarahan pelaku kepada korban. Karena pelaku sering dicaci maki oleh korban. Korban tidak suka punya menantu pelaku, katanya. Kalvaris menjelaskan, pelaku menikah dengan anak korban sekitar 1,5 tahun. Setelah menikah, pelaku dan suami tinggal di rumah korban. Sekitar 2,5 jam setelah kasus dilaporkan, kami menangkap pelaku di wilayah Tulungagung. Pelaku hendak pulang ke Tangerang, ujarnya. Sebelumnya, seorang perempuan lanjut usia, SP, 70, ditemukan meninggal dunia dengan luka tusuk di leher di kamar rumahnya, Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Senin, 26 Januari 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. SP diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh menantu perempuannya sendiri. Terungkap motif menantu perempuan bunuh ibu mertua di Blitar, sakit hati sering dicaci maki. Motif menantu perempuan bunuh ibu mertua di Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dilatar belakangi sakit hati. Pelaku, yaitu NV, 21, asal Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sakit hati karena sering dicaci maki oleh ibu mertuanya, SP, 70. Motif tersangka melakukan perbuatannya karena rasa sakit hati kepada korban atau ibu mertuanya.
Tersangka mengaku sering dicaci maki oleh korban, kata Kapolres Blitar Kota, AKBP Kalvaris Triwijaya Lalo, Selasa, 27 Januari 2026. Kalvaris menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Senin, 26 Januari 2026, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kronologi kejadian. Saat peristiwa terjadi, anak korban atau suami pelaku sedang keluar rumah. Di dalam rumah, hanya ada pelaku, korban, dan anak korban yang berusia 1,5 tahun. Sebelum terjadi pembunuhan, pelaku dan korban sempat bertengkar. Korban mengusir pelaku dari rumah. Dalam pertengkaran itu, korban mengambil gergaji dan mengacungkan ke arah pelaku. Hal itu semakin menyulut emosi pelaku. Pelaku kemudian mendorong korban ke kamar. Korban terjatuh di atas tempat tidur. Saat korban terjatuh, pelaku mencekik leher korban. Pelaku juga membekap wajah korban menggunakan bantal. Pelaku melihat gunting di sekitar tempat tidur. Pelaku mengambil gunting dan menusukkan ke leher korban sebanyak 3 kali. Adapun modus operandinya itu dimulai sekitar jam 19.30 tanggal 26 Januari 2026, di mana tersangka terjadi cekcok dengan korban di rumahnya, yang kemudian korban mengambil gergaji dan mengacung-acungkan kepada tersangka dengan berteriak-teriak, "Pergi kamu dari rumah ini." Yang kemudian melihat tersebut, tersangka langsung mendorong tubuh korban ke kamar korban, yang kemudian korban terjatuh di tempat tidur korban. Nah, pada saat terjadinya korban jatuh, tersangka melakukan mencekik leher korban dengan menggunakan tangan dan juga bantal. Yang kemudian pada saat hal tersebut terjadi, melihat gunting warna hitam yang berada di kasur korban. Dan selanjutnya tersangka melakukan penusukan terhadap korban pada bagian leher sebelah kanan itu sebanyak 3 kali, yang kemudian juga di bagian perut kanan sebanyak 2 kali. Nah, dari hal tersebut korban masih sempat meronta, dan tersangka dengan melihat korban masih meronta melakukan penusukan kembali sebanyak 1 kali di bagian lengan sebelah kanan. Nah, setelah melihat korban tidak berdaya, tersangka